Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Nah, gimana kita mulai? Ya, tafadhol Ustaz. Oh ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwan. Amma ba'd. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam hari ini atas taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa diperjumpakan kembali dan bisa melanjutkan kembali kajian kita, yakni Akhta'un Nisa, atau yang kita tulis dengan judul 288 kesalahan wanita yang diremehkan, karangan Syekh Nada Abu Ahmad. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah masuk pada poin berikutnya, yakni wanita keluar rumah dengan memakai wewangian. Nah, jadi ini diantara hal yang mungkin banyak dilakukan oleh kaum muslimah, ya. Namun mereka tidak paham, akan hukum dari perbuatannya. Maka insya Allah di malam hari ini dengan memohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita akan membahas pembahasan tersebut. Nah, di sini disebutkan keluarnya seorang wanita dari rumah dengan wewangian merupakan satu jenis perbuatan dari perbuatan yang dilarang oleh Islam. Nah, sebagai bentuk penanggulangan terhadap perbuatan keji dan bangkitnya syahwat para pria. Bahkan Islam pun melarang seorang wanita keluar dengan wewangian walaupun keluarnya dengan tujuan untuk ke masjid. Nah, di sini disebutkan dalam sebuah riwayat dari Imam Muslim dari Zainab Ats-Tsaqafiyah, istri Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhum. Beliau berkata bahwa Rasulullah SAW pernah berkata kepada kami, apabila salah seorang di antara kalian pergi ke masjid, maka janganlah kalian memakai wewangian. Dan juga hadis Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi SAW mengatakan ayyun imra'atin asabat bakhura fala tashhad ma'ana al-isya al-akhirah. Siapapun di antara para wanita yang memakai bakhur di sini yakni parfum orang Arab, yakni dibakar dengan cara dibakar, jadi sejenis kayu, serutan kayu itu dibakar, kemudian dimasukkan ke dupa, kemudian didekatkan ke tubuh, ke pakaian. Nah, untuk tujuan memakai wewangian. Maka janganlah ikut sholat isya bersama kami. Karena kebiasaan orang-orang Arab dahulu, para para sahabiyah, yakni mereka ikut sholat berjamaah pada waktu isya karena sudah gelap, ya. Begitulah kebiasaan para sahabat dahulu. Nah, kemudian beliau mengatakan jikalau Islam saja sudah melarang seorang wanita menggunakan wewangian ketika hendak menuju masjid, yang mana sudah kita ketahui bahwa masjid merupakan sebaik-baik tempat yang ada di atas bumi, bahkan dengan niatan untuk mengerjakan sebuah aktivitas yang dinilai sebagai aktivitas paling agung, yakni sholat, bersama orang yang bersih hatinya, suci jiwanya, bersinar wajahnya karena air wudhu, dan lisan mereka pun selalu basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala pula. Maka apa kata yang tepat bagi para wanita yang keluar dari rumah dengan segala pernak-pernik dan danannya, berbalur wewangian yang harum semerbak mewangi, lalu berteriak-teriak di tempat-tempat hiburan ataupun di jalan-jalan. Nah, wanita seperti inilah yang dikatakan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam An-Nasa'i rahimahumullah, yakni apabila ada seorang wanita yang memakai wewangian,
kemudian ia berjalan melewati segerombolan manusia agar mereka mencium aromanya, maka wanita tersebut layak disebut sebagai pezina. Wal'iyadzubillah. Dan di antara salah satu bentuk kekeliruan ya adalah seorang wanita yang keluar dari rumah tanpa yakni memakai wewangian, yakni akan tetapi membawa bayi yang diberikan parfum. Ini kata beliau ya. Nah, hal ini tidak diperbolehkan karena alasan tertariknya pandangan para pria karena bau wangi itu masih ada. Maka hukumnya pun tetap haram sebagaimana jika wanita tersebut menggunakan parfum. Jadi beliau juga di sini mendatangkan ya, yakni fatwa Lajnah Daimah. Lajnah Daimah ini semacam lembaga fatwa di Saudi Arabia. Nah, ditanyakan ya, ada sebuah hadis yang menyatakan larangan bagi seorang wanita untuk menggunakan parfum dan segala jenis pewangian terkhusus ketika hendak pergi ke masjid. Lalu apakah diperbolehkan jika wanita tersebut memakai parfum dengan tujuan sedikit menghilangkan bau badan yang tidak hilang dengan sabun ketika mandi? Maka Lajnah Daimah menjawab, pada dasarnya wanita dilarang untuk memakai parfum ya yang memiliki bau wangi ketika hendak keluar dari rumahnya, baik itu ke masjid atau ke tempat-tempat lainnya. Karena keumuman hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah kita sebutkan ya, yakni riwayat Ahmad. Dan sepengetahuan kami, tidak ada bau badan yang tidak bisa dihilangkan dengan menggunakan sabun. Yakni mereka berfatwa para ulama, yakni akan cukupnya seorang wanita itu dengan memakai sabun untuk sekadar menghilangkan bau badannya. Nah, bagi seorang wanita pun juga tidak dituntut untuk pergi ke masjid. Yakni tidak ada tuntutan syariat akan disyariatkan, jadi sunnahkan para wanita untuk hadir di masjid salat berjamaah. Nah, karena sholat di rumah bagi wanita itu lebih baik daripada sholatnya di masjid. Nah, jadi sampai di sini pembahasan beliau tentang haramnya, terlarangnya seorang wanita keluar dari rumahnya dengan memakai parfum. Nah, kemudian para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini di antara bentuk ya dosa-dosa ya pelanggaran wanita di zaman, khususnya di zaman sekarang ini ya, di mana para wanita sudah jauh dari ilmu agama. Nah, sudah jauh dari hidayah Islam ya. Jadi memakai parfum ini sudah hal yang biasa ya dilakukan oleh para wanita saat ini. Bahkan mereka sengaja memang ya memakai wewangian, memakai parfum yang memiliki aroma yang luar biasa wangi. Nah, dengan alasan apa? Dengan alasan supaya lebih pede, supaya lebih tidak bau badan yang sejenisnya. Namun ketahuilah wahai para ummahat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini suatu keharaman dalam Islam. Jadi perlu kita jelaskan. Jadi hukum asal memakai parfum bagi wanita itu tidak terlarang. Ya. Memakai parfum bagi wanita itu bukan hal yang diharamkan. Jadi perkara yang mubah. Nah, bahkan kalau dia pakai, kemudian dia tidak keluar dari rumahnya, artinya tidak ada non mahram di rumahnya, dia memakai parfum mungkin untuk tujuannya berharum-harum ketika melaksanakan ibadah, maka ini hal yang masyru' disyariatkan. Apalagi dalam rangka untuk menyenangkan suaminya. Maka ini hal yang diperbolehkan dalam Islam. Namun di sini kita khususkan pembahasan, yakni terlarangnya wanita memakai parfum ketika dia memakai parfum kemudian dia pun melewati ajnabi. Artinya laki-laki yang non mahram. Tentu kalau dia keluar dari rumahnya, maka tentu dia akan bertemu dengan laki-laki bukan mahram. Maka ini yang diharamkan. Nah, sudah banyak hadis ya yang kita lewati, yang kita baca, namun kita sebutkan salah satu di antara hadis tersebut yang melarang akan perbuatan ya memakai parfum bagi wanita, diriwayatkan dari Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, ayyuma imra'atin tatayyabat thumma kharajat ila al-masjid lam tuqbal laha salatun hatta taghtasila.
Dengarkan perkataan Nabi SAW. Wanita mana saja yang memakai minyak wangi, kemudian dia keluar ke masjid. Ini tujuan untuk ke masjid loh. Ya, bukan untuk ke tempat-tempat maksiat, bukan untuk ke pasar, bukan untuk ke mall. Ini tujuannya untuk ke masjid. Tentu yang dia inginkan ketika dia hadir di masjid, itu tujuannya untuk apa? Untuk beribadah, Masya Allah. Dan kita sangat tahu orang-orang di masjid itu adalah orang-orang yang ingin kebaikan. Namun perhatikan perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lam tuqbal laha salatun hatta taghtasila. Maka tidak akan diterima salatnya sehingga dia mandi terlebih dahulu. Artinya dihilangkan parfumnya itu. Nah, lebih dari itu dalam hadis berikutnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ayyuma mar'atin istaqtarat tamarrat ala qaumin la yajidu min rihaha fahiya zani. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wanita mana saja yang memakai wewangian, kemudian dia melintasi suatu kaum laki-laki yang dengan parfumnya itu tercium oleh laki-laki tersebut, maka Nabi mengatakan fahiya zaniyah, maka perempuan tersebut perempuan pezina. Na'udzubillah. Jadi kalau Anda tidak mau dicap oleh Nabi SAW sebagai wanita pezina, maka hindari perbuatan tersebut. Nah, coba kita perhatikan. Nah, subhanallah, begitu ya ketatnya Islam ini melakukan tindakan preventif, pencegahan, ya, karena tentu ya laki-laki yang menghirup aroma harum dari wanita itu akan membangkitkan syahwatnya. Nah, membangkitkan syahwatnya. Dan ketika laki-laki telah bangkit syahwatnya, maka dua kemungkinan. Ya, dia berzina dengan hatinya atau dia melakukan perzinahan dalam bentuk kenyataan. Waliyadzubillah. Oleh karena itu hendaknya para wanita ya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Kemudian para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini kita akan sebutkan juga ya hal atau poin berikutnya mumpung masih ada waktu ya, yakni bagaimana hukum memakai parfum. Kalaupun boleh ya, wanita boleh memakai parfum asalkan memakai parfum di tempat khusus dia dan tidak keluar bertemu atau melewati ajnabi, laki-laki yang non-mahram. Mungkin dia memakai parfum di rumahnya, yang di mana rumahnya itu cuma ada anak dan istrinya, cuma ada anak-anak dan suaminya. Nah, maka disyariatkan baginya untuk memakai parfum. Terus pertanyaannya, bagaimana ketika memakai parfum yang bercampur dengan alkohol? Nah, di sini di buku ini ya tidak dibedakan ya. Di sini beliau mengatakan tidak bolehnya ya memakai parfum dalam bentuk parfum yang mengandung alkohol. Namun perlu kita luruskan ya, ini perbedaan pendapat para ulama ya akan hukum memakai parfum yang tercampur dengan alkohol. Jadi kita akan jelaskan sedikit di sini ya. Perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa khamr adalah segala sesuatu yang memabukkan. Ya. Ini awalnya. Nabi SAW sebutkan kullu muskir khamr wa kullu muskir haram. Nabi mengatakan SAW setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan pasti haram. Nah, ya. Jadi sebabnya, ilahnya pengharaman khamr adalah karena memabukkan. Ingat, kenapa kalau kita ditanya, kenapa khamr dilarang dalam Islam? Ya, karena khamr itu memabukkan. Itu yang perlu kita garis bawahi. Nah, dan Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan, khamr itu diharamkan karena illah. Illah itu maksudnya sebab pelarangan. Jadi khamr dilarang oleh Allah itu karena ada sebabnya. Nah, jadi memang tidak semua pengharaman itu dijelaskan kenapa dalam Islam. Namun khusus khamr itu disebutkan. Kenapa diharamkan? Itu karena
memabukkan, ya, memabukkan. Maka beliau mengatakan jika ilah tersebut hilang, jika sebab pelarangannya itu hilang, ya, maka pengharamannya pun hilang. Ini para pendengar perhatikan baik-baik. Ya, saya ulang. Khamar diharamkan itu karena ada sebabnya. Dan sebabnya itu karena memabukkan. Satu. Yang kedua, jika sebab tersebut hilang, maka pengharamannya pun hilang. Ini kaidahnya. Karena sebuah kaidah disebutkan al-hukmu yadurru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Jadi hukum itu ada dilihat dari ada atau tidaknya ilahnya. Jadi hukum itu ada itu karena sebab. Ya. Kalau tidak ada hukumnya, kalau tidak ada ilahnya, sebabnya, maka tidak ada hukum di situ. Ini sederhananya. Nah, dan ilah dalam pengharaman khamar adalah memabukkan. Ya, memabukkan. Ini disebutkan dalam Al-Qur'an, hadis dan ijma' kaum muslimin. Nah, kemudian kita masuk di sini, ya. Katanya apa namanya? Sekarang saya mau tanya, apakah alkohol itu adalah hal yang zat yang memabukkan? Nah, kalau kita menjawab iya, ya, iya, alkohol dia yang memabukkan. Nah, maka ini lain, ini satu. Ada juga orang yang mengatakan alkohol itu memabukkan kalau diminum. Nah, perhatikan ya, diminum. Ya, nah, maka yang tepat mana? Apakah alkohol ketika tidak diminum, apakah mampu memabukkan kita? Tentu jawabannya tidak. Alkohol itu mampu memabukkan kalau kita minum, konsumsi, dimasukkan ke tubuh kita. Paham? Mulai ngena ya. Ini kajian malam ini agak apa namanya? Menghadirkan fokus yang lebih ya. Nah, kita sudah membahas tentang ilah ya, dan seterusnya. Sekarang kita masuk pada pembahasan alkohol itu, ya, apakah memabukkan atau tidak? Itu yang pertama. Kalau kita katakan memabukkan, ya, memabukkan, iya, memabukkan Ustaz. Sekarang saya mau tanya, memabukkan kalau apa? Kalau diminum. Nah, kalau diminum. Nah, sekarang kita yang ketiga lagi kita bahas. Apakah alkohol itu adalah khamar? Nah, ini, ya. Apakah alkohol itu adalah khamar? Tidak juga ya. Tidak mesti. Nah, tidak mesti. Karena apa namanya? Alkohol yang dimaksud ini adalah dalam parfum itu adalah etanol. Ya, ini kita bahas. Campuran parfum, ya, campuran parfum itu namanya etanol. Ya, ini disebutkan dalam fatwa MUI, ya. Nah, fatwa MUI disebutkan seperti itu. Sekarang pertanyaannya, apakah etanol adalah zat yang suci atau najis? Ayo. Kalau kita katakan najis, mana dalilnya? Nah, etanol najis. Nah, karena hukum asal sesuatu itu suci. Hukum asal sesuatu itu suci. Sampai ada dalil. Jangan berani-berani kita katakan ini najis, ini enggak najis ya. Lebih enteng seorang itu mengatakan suci daripada seorang mengatakan najis. Karena ketika seorang mengatakan najis, tentu dia harus punya dalil. Kalau dia mengatakan suci, apa dalilnya? Dalilnya mudah. Segala sesuatu itu adalah suci. Nah, paham sampai di sini? Semoga para pendengar sekalian memahami. Nah, kemudian kita masuk langsung pada poin, ya, langsung pada poin.
hukum asal khamar itu tidak najis. Ya. Hukum asal khamar itu tidak najis. Nah, apa dalilnya? Ini terdapat dalam sebuah hadis ya dari Anas bin Malik. Masih ingat ketika Allah mengharamkan khamar, ya, innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam, rijsun, sesungguhnya khamar dan seterusnya itu dalam ayat Al-Quran, saya agak lupa ayatnya ya, perjudian dan seterusnya itu adalah kotor, kata Allah Subhanahu wa taala. Fajtanibu, maka tinggalkan. Nah, ketika turun ayat yang mulia ini, maka para sahabat ketika itu, para masyarakat di Madinah itu menumpahkan khamar-khamar mereka. Maka tergenanglah kota Madinah dengan khamar. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau memang khamar itu najis, maka Nabi SAW pasti menyuruh membersihkan, ya, pasti Nabi suruh, pasti Nabi larang, pasti Nabi katakan tumpahkan tempat yang aman. Nah, namun ini tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Nah, dan para ulama katakan bahwa bahwa melalui dalil ini, ya, kesimpulannya yakni khamar itu tidaklah najis. Seandainya najis, tentu Nabi memerintahkan para sahabat untuk menyiram. Sebagaimana dalam hadis Arab Badu yang kencing di masjid, itu Nabi perintahkan untuk disiram. Ya, Nabi perintahkan kepada para sahabat untuk mengambilkan air dan Nabi menyiram. Karena apa? Karena Nabi meyakini air kencing Badui itu adalah najis. Berbeda dengan kasus ini. Nabi tidak ada riwayat yang disebutkan bahwa Nabi suruh siram jalan-jalan kota Madinah karena telah tergenang dengan khamar. Kemudian dalil yang kedua yang kita sebutkan tadi, ya, bahwa hukum asal segala sesuatu adalah suci. Nah, hukum asal segala sesuatu itu adalah suci, dan ini kaidah dalam Islam. Nah, oleh karena itu jamaah para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita simpulkan pembahasan kita di malam hari ini, bolehnya, ya, seorang wanita memakai parfum, ya, dengan alasan ingin tampil, ya, lebih di hadapan suaminya. Nah, ini hal yang disyariatkan. Namun haramnya seorang wanita memakai parfum ketika dia keluar dari rumahnya atau ketika dia berhadapan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Nah, kemudian kesimpulan berikutnya, yakni sucinya parfum walaupun tercampur dengan etanol, ya, atau yang bisa kita istilahkan yakni dengan tercampur dengan alkohol, kalaupun itu dikatakan alkohol, ya, sucinya hal tersebut. Nah, oleh karena itu selesailah pembahasan kita di malam hari ini, dan semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah, wallahu taala a'lam bishawab. Mungkin ada yang mau ditanyakan, disilahkan. Silahkan mau ditanyakan. Iya Ustaz, baik Umahat, jika ada yang memiliki pertanyaan silakan boleh nyalakan fitur raise hand atau mengisi kolom komentar ya. Siapa ini satu? Ya silakan, Umu Linda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz yang dimuliakan Allah. Semoga Pak Ustadz selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi Allah. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz mau tanya, kalau misalnya pada zaman jahiliyah, maksudnya belum hijrah, sebelum hijrah itu memakai parfum keluar rumah, tapi setelah itu bertobat gitu, tapi bertobatnya agak terlambat, apakah akan diampuni Allah? Lalu bagaimana hukumnya apabila dalam keadaan memakai parfum kedatangan tamu bukan mahram? Jazakallahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, semoga doa tersebut juga untuk ibu dan keluarga. Amin. Nah, bagaimana
hukum memakai parfum, dan itu kejadiannya di masa lalu, ya. Jadi saya ingin sedikit meluruskan, jadi bukan kejadiannya di zaman jahiliyah, ya, tapi di zaman jahil. Nah, karena zaman jahiliyah, yakni zaman belum diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berikutnya, yakni apakah taubat kita akan diterima? Insya Allah, ya, insya Allah taubat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, dan kami tidak akan mengadab suatu kaum sebelum kami mengutus, artinya sampai dakwah kepadanya, ya. Nah, dan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni hamba yang amalan tersebut kita lakukan karena tidak paham, tidak tahu. Nah, dan alhamdulillah Allah berikan hidayah kepada kita saat ini, dan saat ini alhamdulillah kita sudah mengetahui hukumnya. Alhamdulillah. Maka yang perlu kita lakukan sekarang banyak-banyak bertaubat kepada Allah, ya, banyak-banyak mereview, flashback ke belakang, kemudian kita ingat, kemudian kita istighfar dengannya. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana kalau kita pakai parfum, kemudian tiba-tiba datang tamu yang bukan mahram kita? Tentu, ya, kalau dia laki-laki, maka suaminya yang disuruh hadapi. Jangan kita yang menghadapi tamu laki-laki tersebut. Nah, tapi suami kita disuruh, ya. Ini juga kesalahan suami biasanya. Ketika datang laki-laki, istrinya yang disuruh hadapi. Waliyadzubillah. Nah, ini kesalahan yang sangat fatal, dan bahkan ini termasuk di antara keharaman dan dosa bagi para suami. Nah, oleh karena itu, jalan keluarnya seperti itu. Tapi kalau suaminya nggak ada, maka tidak boleh dimasukkan tamu laki-laki itu. Ya, nggak boleh. Kita nggak boleh masukkan laki-laki ke rumah kita ketika suami nggak ada di rumah, nggak boleh. Mungkin bisa di depan pintu saja. Nah, kemudian kita cerita seadanya, ya. Kemudian setelah itu kita katakan, maaf, suami saya nggak ada, Pak. Maka saya yakin laki-laki yang punya rasa malu juga tentu, ya, tidak akan memaksa untuk masuk ke dalam rumah yang tidak ada wanita yang tidak ada mahram di rumah tersebut. Nah, wallahu taala a'lam bishawab. Ada yang lain? Ada Ustadz. Selanjutnya pertanyaan dari Ummu Diana. Assalamualaikum. Afwan Ustadz, izin bertanya. Bagaimana jika kita mencuci pakaian lalu dipakaikan pengharum seperti molto? Apakah itu tidak diperbolehkan? Syukron. Nah, hukum memakai wewangian sabun mungkin umpamanya, maka itu bukan wewangian, ya. Memang sabunnya yang harum. Kemudian bagaimana ketika kita ingin memakai pewangi tambahan? Maka boleh saja. Karena saya pribadi sering mendapati pakaian wanita seperti itu. Tapi ketika dijemur, kering, mungkin beberapa jam setelahnya itu kan hilang bau. Nah, beberapa jam setelahnya itu kan hilang bau. Mungkin ada sedikit-sedikit, ya sudah, disimpan dulu pakaiannya. Ya, disimpan dulu pakaiannya. Atau mungkin lebih amannya wanita, ya, tidak perlu memakai pewangi pakaian. Ya, cukup dia pakai Jadi parfum orang-orang dulu, orang-orang Arab dahulu itu punya warna tapi tidak punya wangi. Nah, artinya dia sendiri yang cium aroma wangi tersebut. Atau cuma sekedar ingin menghilangkan bau badan. Nah, ya, menghilangkan bau badan. Maka seperti itu, ya, seperti itu. Kalau bisa lah. Karena tidak keracunan juga kita kalau nggak pakai pewangi pakaian. Ya, tidak ada juga minusnya kalau kita meninggalkan hal tersebut. Bahkan ketika kita meninggalkan itu karena Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah, ya, Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan pahala dari pengorbanan kita. Nah, Allah Taala a'lam bishawab. Mohon maaf Ustadz, saya sedikit masih bertanya yang tadi ya. Jika kita kayak seperti memakai molto, tapi kan ada uzur, misalkan seperti sekarang sedang cuaca nggak ada panas ya Ustadz. Dia otomatis jemuran tuh jadi baunya tidak sedap gitu kalau tidak memakai pengharum. Itu bagaimana Ustadz kalau ada uzur seperti itu? Makanya tadi saya katakan, kalau memang dibutuhkan, ya, kalau memang dibutuhkan silahkan dipakai. Tapi dengan catatan mungkin ketika diambil pakaian tersebut, maka dipastikan pakaian itu masih tidak menyimpan aroma yang bisa menyengat. Nah, tercium sampai
tercium oleh lawan jenisnya. Jadi boleh, cuma sekedar menghalangi pakaian itu agar tidak bau apek dan yang sejenisnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya, baik Ustadz. Selanjutnya pertanyaan dari Umu Hairati Kadir. Bismillah Ustadz, izin bertanya di luar tema. Apakah dosa syirik bisa terampuni apabila kita sudah bertaubat? Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Jadi semua dosa ketika bertaubat itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun dosanya. Nah, dosa syirik itu maksudnya tidak terampuni kalau meninggal di atas dosa tersebut. Ya. Terus bagaimana dengan dosa yang lain? Dosa yang lain masih ada kemungkinan akan diampuni oleh Allah. Jadi ketika ada manusia, ketika ada manusia mungkin dia meninggal dengan membawa dosa mencuri umpamanya. Apakah dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala? Belum tentu. Pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak bisa memastikan, tidak bisa memastikan apakah dia diampuni atau diazab, itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau dosa syirik, maka pasti diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikekalkan dalam neraka. Itu maksudnya tidak diampuni. Artinya manusia ketika dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa apapun, ketika dia bertaubat, syaratnya taubat yakni dia tinggalkan perbuatan syiriknya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun atas semua dosa. Nah, ini perkataan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman serta beramal saleh. Yani ketika seorang bertaubat dari syirik, maka hendaknya dia mengganti amalan kesyirikannya dengan amalan tauhid. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Mereka itulah orang-orang yang dosanya diganti oleh Allah menjadi kebaikan. Bahkan orang yang bertaubat akan diganti dosa-dosanya dengan kebaikan-kebaikan. Masya Allah. Indahnya dan sungguh berbahagianya orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam bishawab. Untuk Umu Linda, mohon maaf ya, kita utamakan pertanyaan yang di kolom komentar. Selanjutnya pertanyaan dari operator. Bismillah Ustadz, afwan sepupu Ana menderita penyakit tulang. Lalu ada dokter yang menyarankan kepadanya untuk melakukan operasi dan mengisi tulangnya dengan minyak babi agar kembali sehat. Bagaimana tanggapan Ustadz? Apakah tetap haram meskipun tidak dikonsumsi? Sama seperti parfum yang beralkohol masih bisa dipakai tapi tidak diminum. Jazakallah khairan. Nah, saya yakin ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan penyakit dan tidak mungkin Allah tidak menurunkan obatnya. Dan tidak mungkin fala tatadawaw biharam. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah engkau berobat dengan sesuatu yang haram. Itu sudah tentu ya, barang yang najis. Nah, dan tidak mungkin tidak ada obat yang halal baginya, tidak mungkin. Nah, mungkin saja dokter itu ya masih banyak dokter yang lain, dan saya rasa coba konsultasi dengan dokter yang lain. Saya rasa insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan jalan keluar dari tiap permasalahan. Oleh karena itu, ya, insya Allah cari saja, berusaha mencari. Nah, dan saya yakin Allah Subhanahu wa taala akan mempertemukan dia dengan dengan obat yang cocok dan insya Allah dengan jalan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allahu a'lam bishawab. Selanjutnya pertanyaan dari Umu Gozi. Bismillah, afwan Ustadz, apakah soal parfum ini untuk wanita dewasa saja
Bagaimana dengan anak perempuan yang belum balik? Nah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Tentu anak-anak yang belum balik, maka tidak ada hukum baginya. Ya, kata dalam hadis yang disebutkan seperti itu. Ya, rufi'al aqlam min salasa. Terangkat pena dari 3 keadaan. Termasuk diantaranya seorang yang belum balik sampai dia balik. Nah, jadi apapun yang dilakukan manusia yang belum balik, maka belum tercatat sebagai dosa. Begitupun amalan, ya, belum disyariatkan, belum terhitung mukallaf dia. Maka insya Allah anak yang belum balik, nah, sekalipun tidak terhitung sebagai dosa, maka saya rasa orang tua haruslah mengajarkan sejak dini. Anak-anak wanitanya mungkin jangan sering dipakaikan parfum. Nah, jangan sering diperkenalkan dengan sesuatu yang nantinya akan diharamkan baginya. Nah, seperti anak-anak mungkin dihadiahi gitar, umpamanya gitar-gitar kecil, itu sebenarnya nggak boleh, nggak bagus. Diajarkan sejak dini apa yang diharamkan dan apa yang dihalalkan. Nah, seperti anak laki-laki, ya, dihadiahkan cincin emas umpamanya. Ini saya rasa kurang tepat. Nah, inilah pentingnya bapak dan ibunya belajar agama. Agar sejak dini anaknya diperkenalkan mana yang diharamkan baginya nanti dan mana yang dihalalkan baginya. Nah, seperti sejak kecil diajarkan campur baur, diajarkan menyanyi. Nanti kan anak-anak kecil, Ustaz. Jangan. Mulai sejak kecil diajarkan hal yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar dia terbiasa dengan hal tersebut. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Ada yang lain? Ada Ustadz, mungkin ini terakhir ya Ustadz. Silakan Ya. Rida. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Mohon maaf bertanya lagi. Tapi di luar tema boleh, Pak Ustadz? Silahkan. Iya, Mas. Apakah hukumnya belajar Quran kepada Ustadz laki-laki ya? Jadi berdua saja gitu, Pak Ustadz, di WhatsApp atau di Zoom. Itu hukumnya bagaimana, Pak Ustadz? Jazakallah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Nah, kita doakan beliau ya, zadakillahu khairan. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kebaikan kepada ibu. Semangat ya, Masya Allah. Jadi bagaimana hukumnya privat Al-Quran dengan lawan jenis? Nah, ini tentunya hal yang dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Karena tidaklah seorang laki-laki dan wanita berdua-duaan kecuali ketiganya adalah syaitan, kata Nabi SAW. Sekalipun tidak ketemu, cuma di WhatsApp, cuma di Zoom, tapi ini tetap berlaku hadis Nabi SAW. Dan yakin laki-laki sekuat bagaimanapun imannya, asalnya dia wanita adalah fitnah baginya. Nabi SAW mengatakan, "Na'am, ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijal minan nisa." Dan tidaklah kutinggalkan fitnah yang lebih dahsyat bagi seorang wanita laki-laki kecuali fitnah wanita. Dan ini berlaku siapapun dia. Nah, siapapun dia. Dan Nabi ini ketika ngomong seperti ini, dia di hadapan manusia sebaik-baik manusia setelah para nabi. Ini para sahabat. Bagaimana dengan iman kita? Nah, bagaimana dengan iman kita? Makanya memang tajwid adalah ilmu yang diwajibkan bagi setiap muslim dan muslimah, namun bukan berarti menghalalkan segala cara. Saya yakin mungkin dia cari, masih banyak insya Allah. Saya yakin di ACS mungkin ada akhwat, ya mungkin ibu ibu yang tadi mungkin bisa hubungi admin untuk minta dicarikan pengajar akhwat yang bisa. Saya yakin masih banyak akhwat yang bisa mengajar tajwid, karena ilmu tajwid ini adalah ilmu yang sangat susah aplikasinya ketika lawan jenis. Nah, ketika lawan jenis, makanya pentingnya juga seorang laki-laki belajar tajwid supaya dia bisa ajari istrinya, nah, atau dia ajari anak-anaknya. Namun kalau dia tidak mampu mengajari keluarganya, maka serahkan istrinya kepada akhwat, kepada ummahat, kepada ustazah.
ya, untuk bisa mengajarkan dia tentang tajwid. Ini yang saya ketahui. Wallahu taala a'lam bishawab. Gimana panitia, bagaimana admin? Ustaz, mohon maaf, ternyata masih ada pertanyaan. Bagaimana Ustaz? Silahkan, satu terakhir ya. Ada dua. Dua terakhir. Ya, dua terakhir ya. Mohon maaf lagi kalau jika ada pertanyaan selanjutnya tidak dibacakan ya, teman-teman. Selanjutnya pertanyaan dari Umu Deltania. Bismillah, afwan Ustadz. Kadang kalau sedang safar, bolehkah kita memakai parfum tapi niatnya untuk suami, supaya selalu wangi dekat beliau, apalagi jika sedang safar memakai mobil? Nah, safar ya pertanyaannya. Masya Allah ya, ini hal yang dibolehkan. Jadi wanita pakai parfum, kemudian dia keluar dari rumahnya langsung masuk di mobil. Masya Allah, gak ada masalah. Gak ada masalah. Yang salah kalau mobilnya itu mobil umum ya, angkot umpamanya, atau mobil online, ada sopir yang bukan mahramnya di situ. Tapi kalau suaminya yang driver, kemudian yang penumpangnya dia dengan anak-anaknya, nggak ada masalah. Ini hal yang disyariatkan. Bahkan terus terang ya, laki-laki atau suami yang sering mencium aroma wangi dari istrinya, itu bisa membangkitkan kecintaan. Berbeda ketika wanita itu tiap harinya kita ciumnya bau bawang dan bau badan, Masya Allah ya, maka yang ada adalah mual ya. Nah, mungkin suaminya mual, Masya Allah, mungkin 1-2 hari dia masih tahan ya, tapi hari ketiga, keempat, kelima, kalau itu terus, bisa-bisa suaminya keracunan ya dengan bau tersebut. Nah, oleh karena itu para akhwat, para ummahat, pintar-pintarlah ya menghadapi suaminya ya. Kalau bisa 1 kali, 2 kali dalam sehari, ya usahakan dia mandi. Nah, usahakan dia bersih-bersih. Nah, karena bukan cuma untuk demi kebersihan dia mandi, dia ganti pakaian, tapi untuk demi menyenangkan hati suaminya. Dan ini diantara bukhul cinta bagi suami ya. Banyaknya laki-laki saat ini wal'iyadzubillah min dzalik selingkuh, atau bahasa kerennya jajan di luar. Kenapa? Karena wanita-wanita di luar itu lebih wangi daripada wanita yang ada di rumah. Oleh karena itu, ini diantara hal yang jangan disepelekan bagi para wanita, khusus bagi yang punya suami. Nah, wallahu a'lam bishawab. Satu terakhir, apa pertanyaannya? Dari Umu Hairati Kadir, lanjutan pertanyaan tadi Ustadz. Afwan, qadarullah, orang tua saya dulu sering ke orang pintar, dan setahu saya belum bertaubat karena pemahaman agama mereka belum ada karena kebetulan dulu putus sekolah, dan saat ini ingatannya sudah dicabut oleh Allah, bahkan sekarang sudah tidak mengenal orang di sekelilingnya. Bagaimana caranya agar dosa yang dulu bisa terampuni? Nah, Masya Allah ya, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Na'udzubillahi min dzalik ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal tersebut. Ya kita berharap ya semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni beliau. Jadi boleh anaknya terus tiap hari dia ingatkan orang tuanya. Walaupun mungkin orang tuanya dia lihat tidak ada respon, ya, tapi tidak apa-apa, kita terus sambil kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama orang tua kita masih muslim insya Allah, dan kita berbaik sangka kepadanya, mungkin saja amalan yang lalu itu adalah amalan yang dilakukan karena kejahilan. Kita yakin itu. Maka jangan pernah kering lisan ini untuk terus mendoakan kebaikan, ampunan bagi beliau. Dan terus tiap harinya mungkin kita ingatkan ya, agar dia bertobat dari dosa-dosanya. Tidak apa-apa. Mungkin hari ini ya kita tidak tahu yang namanya ya taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja ya. Mungkin dia tidak ingat yang lain, tapi ketika kita ikhlas berniat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, merintih kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pun kasihan kepada kita. Nah, dan sehingga Allah Subhanahu wa taala pun mengampuni dosa orang tua kita. Maka ini pelajaran bagi kita semua ya, agar innamal a'mal bil khawatim, amalan itu dihitung terakhirnya. Maka
perbaikilah akhir kehidupan kita. Dan ingat, akhir kehidupan kita tidak tahu. Tidak ada di antara kita yang bisa menjamin kita masih hidup akan sampai tua dan sejenisnya. Maka jadikan hari ini adalah hari terakhir kita agar kita lebih semangat beramal dan berbuat kebaikan. Naam, untuk menjadi bekal kita di akhir kelak. Saya kira cukup kita cukupkan pembahasan kita di malam hari ini. Saya doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kebaikan kepada kita semua, terkhusus kepada para admin, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan semangat beragama kepada kita semua, menjaga para akhwat khususnya, dan kepada seluruh kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan, ya, dan kesejahteraan kepada negeri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan para pemimpin kita, khususnya di negeri kita ini. Semoga Allah memberikan kesehatan, hidayah, taufik, bimbingan, petunjuk kepada penguasa kita, yakni Bapak Jokowi dan orang-orang yang berada di sekitarnya. Nah, karena kebaikan mereka merupakan kebaikan bagi seluruh kita semua. Saya ucapkan jazakumullahu khairan, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita semua dan memberikan pahala atas apa yang kita luangkan di malam hari ini. Saya ucapkan mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Jazakallah khairan. Jazakumullah khairan bagi Ummahat yang telah menyaksikan, yang telah hadir di kajian Zoom. Insya Allah kalau memang tadi ada yang keterlambatan bisa dicek di Facebook, ya, dan insya Allah juga akan diupload di YouTube. Terima kasih.